ini manajemen waktu. Dan saya yakin yang lainnya pasti juga ada opininya, cuma mungkin belum di-sharing hari ini. Nah, saya bertanya ini karena sebenarnya yang akan kita bicarakan hari ini, topiknya itu semua berhubungan dengan soft skill ya, rekan-rekan. Nah, ini berdasarkan Forbes Magazine, ada top 15 soft skills atau keterampilan lunak yang setelah disurvei ini menjadi yang 15 teratas ya. Ada empati, ada kerjasama tim, kecerdasan emosional, kesadaran diri, sikap dan pola pikir positif, aktif mendengarkan, rendah hati, mau terus belajar, memecahkan masalah secara kreatif, kegigihan, kemampuan berkomunikasi, kemampuan observasi, kemampuan kontekstualisasi, mau bertanya dan membangun hubungan. Nah, sedikit saya singgung di sini, kalau yang membangun hubungan, banyak orang berpikir, oh itu networking. Tapi menurut saya, membangun hubungan di sini, building a relationship, itu kayak level lanjutannya dari networking. Kalau networking, kita terhubung dengan orang-orang. Kita tahu orang-orang mungkin dalam industri kita atau dalam kampus kita. Tetapi begitu kita bilang membangun hubungan, berarti itu udah next step-nya dari networking, di mana kita benar-benar mengenal network kita atau orang-orang relasi kita itu, apa yang mereka bisa lakukan, apa yang bisa kita bantu juga untuk mereka, sehingga ada hubungan yang lebih dalam, bukan sekedar tahu aja, tapi kenal dan bisa saling berkolaborasi nantinya. Lalu yang pertama saya mau bahas hari ini adalah inisiatif. Nah, ini menarik juga karena inisiatif ini datangnya juga dari yang kemarin kita bicarakan, mindset dan motivasi. Inisiatif itu pada dasarnya adalah aksi, bukan reaksi. Maksudnya adalah kalau kita mengandalkan aksi, itu kita tidak usah menunggu harus merespon terhadap suatu keadaan, tetapi kita take charge atau take ownership atas keadaan itu. Victor Hugo mengatakan dengan baik ya, bahwa initiative is doing the right thing without being told. Jadi inisiatif adalah kita melakukan hal yang seharusnya kita lakukan tanpa perlu diberitahu. Dan pada dasarnya orang juga mendefinisikan inisiatif sebagai kita melakukan sesuatu lebih dari yang diharapkan. Sedikit mirip konsepnya dengan yang sudah kita bahas kemarin, yaitu going extra miles, atau kita melangkah atau melayani lebih jauh lagi. Nah, mengambil inisiatif ini juga take action ya. Jadi kita mengambil mengambil opportunity atau mengambil kesempatan supaya kita bisa secara pribadi kita bisa belajar keahlian baru dengan cepat, kita bisa membangun reputasi kita juga, kredibilitas kita di tengah-tengah rekan sekerja ataupun organisasi kita, dan juga membantu kita untuk mencapai target pribadi dan juga profesional kita. Jadi when you show initiative, people will notice you gitu. Kalau teman-teman menunjukkan ada inisiatif, orang-orang pasti akan mulai memperhatikan teman-teman. Jadi ada 3 do's atau 3 hal yang kita lakukan kalau kita mau punya inisiatif yang positif atau yang tepat. Yang pertama, kenalilah rekan sekerjamu. Mungkin teman-teman bertanya ya, ini kan inisiatif, kenapa saya perlu tahu rekan sekerja saya? Yang penting kan inisiatif itu dalam diri sendiri. Nah, pentingnya inisiatif dan mengenal rekan sekerja kita itu adalah kalau misalnya kita memiliki inisiatif, biasanya kita akan bekerja dalam konteks organisasi. Dalam konteks organisasi, kita bekerja dengan orang lain. Saat kita bisa mengenal rekan sekerja kita, maka kita juga bisa memahami kekuatan mereka ada di mana. Hal apa yang mereka bisa bantu kita dalam pekerjaan kita, hal apa yang kita bisa bantu mereka juga. Jadi secara keseluruhan, maka kinerja kita dan kinerja tim kita itu bisa akan meningkat. Dan saat kita mau mengenal rekan sekerja kita, kita juga secara nggak langsung kita mempraktekkan active listening atau aktif mendengarkan, karena kita mau mulai mengenal orang nih. Dan contohnya nih, saat kita mau mentraining orang baru di kampus, itu juga bisa menjadi salah satu saat di mana kita mempraktekkan inisiatif itu. Kita membantu mentraining mereka sambil mengenal mereka, siapa tahu nanti mereka juga akan bisa membantu kita dalam pekerjaan kita selanjutnya. Lalu yang kedua, berbicaralah saat ada masalah. Nah, ini mungkin contohnya adalah yang menarik yang kemarin Pak Andi tanyakan ya, kalau misalnya ada mahasiswa yang tendensinya itu untuk merusak
dan dosen sendiri pun udah angkat tangan, gimana ya, jika kita tidak menyatakan itu atau mengemukakan itu kepada pihak yang lebih berwenang, maka pihak yang lebih berwenang, misalnya atasan yang pengambilan keputusan, mereka juga tidak tahu akan ada masalah yang terjadi sehari-harinya. Jadi yang di atas biasanya melihat dengan macro view, atau mereka melihat dengan pandangan agregat. Sementara kita yang menjalani di manajemen yang menengah ataupun pelaku dan staff fakulti, fakultas akademika, kita yang berada di micro view ya, karena kita handle hal yang sehari-hari kita hadapi. Nah, jadinya ya, jadinya saat kita melihat ada sesuatu yang menjadi masalah ataupun bisa merupakan menjadi masalah yang besar, kita sebaiknya mengemukakannya sebelum terlambat. Jadi don't worry to speak up, have courage to speak up. Karena taking initiative atau mengambil inisiatif itu berarti juga kita mencoba membuat keputusan yang tepat. Lalu yang ketiga adalah bertanyalah pertanyaan yang tepat. Nah, pertanyaan yang tepat itu seperti apa, Nat? Pertanyaan yang tepat itu seperti kita misalnya ada sesuatu, kita mengerjakan sesuatu, lalu kita tidak jelas, kita boleh bertanya pertanyaan untuk mengklarifikasi sebenarnya apakah pemahaman saya ini sudah tepat, atau sejauh apa batasan yang bisa kita lakukan atau saya lakukan dalam melakukan hal ini juga. Jadi saat kita bertanya, itu juga menunjukkan bahwa kita ada keinginan untuk mengerti dan juga untuk menunjukkan kemampuan kita. Mentor saya, salah satu mentor saya, dia pernah bilang seperti ini, Natalie, the most important thing is not that you know everything, but you're asking the right questions. Gitu. Jadi mentor saya bilang, yang paling penting bukannya kita atau saya harus tahu semua hal, atau tahu banyak sekali hal, tetapi yang paling penting adalah kita tahu bagaimana cara kita bertanya pertanyaan yang tepat. Oke. Nah, ini menarik, saya baca ada sebuah jurnal atau riset dari Parker dan Wang di tahun 2019 ya. Jadi dia mengemukakan bahwa sebenarnya inisiatif itu ternyata nggak selamanya baik juga loh. Kalau kita pengen mengerjakan sesuatu harus begini, harus menunjukkan inisiatif, tapi nggak selamanya baik juga. Jadi ada yang namanya paradoks proaktif. Artinya paradoks proaktif ini adalah saat dimana keinginan kita untuk menunjukkan inisiatif ternyata tidak sejalan dengan kepentingan organisasi atau kepentingan orang-orang yang juga bekerja di sekeliling kita. Nah, jadi Parker dan Wang ini menganjurkan supaya selain kita berinisiatif, kita juga menjadi seorang yang mengambil inisiatif dan proaktif yang bijaksana. Jadi ada 3 hal yang dia sarankan supaya ada keseimbangan atau balance antara kepentingan kita untuk menunjukkan inisiatif kita dan juga yang dibutuhkan oleh organisasi. Contohnya yang pertama adalah memahami batasan diri sendiri dan mampu mengatur diri dan pekerjaan yang diambil. Nah, kalau bahasa Inggrisnya gampang ya saudara-saudara, managing yourself. Ngomongnya gampang, tapi kenyataannya nggak terlalu gampang. Karena dalam prakteknya yang seringkali terjadi adalah kita seringkali mengambil terlalu banyak pekerjaan untuk kita kerjakan, entah karena kita memang mau atau entah karena ya tuntutan ya, karena kalau disuruh sama bos mau bilang apa ya tetap aja dikerjain. Nah, kita harus mulai memikirkan sejauh apa batasan diri kita yang bisa kita ambil, karena selain kita bekerja dalam perusahaan atau dalam organisasi, di luar itu kita juga merupakan seorang individu, misalnya kita seorang ibu atau seorang ayah atau seorang anak yang punya orang tua, jadinya kita juga ada kehidupan pribadi dan juga kehidupan profesional. Memahami batasan diri kita membantu kita untuk mulai berkata tidak pada beberapa hal-hal yang bisa kita katakan tidak. Karena ini suatu hal yang buat saya juga, saya belajar sebagai seorang, apalagi kita hidup di kalangan Asia ya, di lingkungan Asia itu kolektivitasnya sangat tinggi ya. Jadi kalau misalnya kita mulai bilang enggak, kamu sombong, masa gitu aja nggak mau bantu. Nah, justru di sini kita belajar menjadi proaktif yang bijaksana. Artinya kita mulai tahu kapan harus berkata tidak dan kapan kita harus
bilang iya gitu loh. Jadi pahamilah sejauh apa yang beban pekerjaan yang bisa kita ambil atau beban tanggung jawab yang bisa kita ambil supaya kita tidak pada akhirnya sengsara sendiri atau burnout, dan juga kita tidak pada akhirnya demotivasi atau malah kehilangan motivasi kita. Salah satu quote yang menarik juga adalah dari David Allen, dia bilang, "You can do anything, but not everything." Jadi apapun yang saudara mau lakukan pasti bisa, tapi mungkin nggak semuanya, kita harus tetap pilih. Lalu yang kedua adalah mempertimbangkan bagaimana inisiatif kita akan mempengaruhi pekerjaan orang lain. Jadi seringkali yang terjadi adalah kalau misalnya kita mau melakukan perubahan, tapi kita kurang mempertimbangkan apa yang akan terjadi pada pekerjaan orang lain saat kita mau melakukan perubahan itu. Sebagai contoh, di perusahaan saya mau menerapkan ini nih, digitalisasi ya. Oke, semua staf harus punya nomor rekening bank, semua staf harus punya alamat email, karena itu juga yang diminta oleh BPJS. Saat saya bilang ini kepada seluruh staf saya, walaupun cuma 20 orang ya rekan-rekan, setengah lebih dari mereka, karena kebanyakan dari mereka itu bukan berpendidikan tinggi. Mereka tidak punya rekening bank, mereka nggak pernah pakai email, mereka nggak pernah melakukan apapun gitu. Akhirnya, walaupun inisiatif saya baik dan sesuai dengan apa yang diminta oleh BPJS, tetapi yang harus mengambil pekerjaan tambahan jadinya manajer saya. Manajer saya harus mengurusi staff-staff saya ini, membantu membuka rekening dan juga membantu membuka email dan mengajarkan sekalian. Jadi malah inisiatif saya itu mempengaruhi pekerjaan manajer saya dalam artian menambah pekerjaannya dia. Itu tidak salah sih rekan-rekan, karena dalam hal ini ada faktor kepentingan jangka panjang. Tetapi ilustrasinya adalah kita harus mempertimbangkan juga bagaimana caranya supaya apa yang kita lakukan juga bisa benar-benar memberikan kontribusi positif bagi organisasi dan juga orang-orang yang bekerja di dalamnya. Lalu yang ketiga, menyelaraskan inisiatif kita dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Nah, contohnya adalah kalau misalnya kita mau melakukan perubahan pada organisasi kita. Contoh, kita mau mengupgrade semua komputer nih, misalnya di kampus. Tapi ternyata ada masalah juga, yaitu kalau kita mau mengupgrade komputer di kampus, PC-nya nggak kuat. Dan itu juga sebenarnya tidak diperlukan oleh universitas atau kampus pada saat ini untuk dilakukan. Mungkin itu oke lah buat yang tahun berikutnya. Saat ini, kampus itu lebih butuh untuk update database, update sinyal internet atau kemampuan internet provider supaya bisa menyediakan internet yang kencang buat dosen-dosen dan juga tenaga pendidik mengajar dan berkomunikasi. Jadi ada juga kita selaraskan inisiatif kita dengan visi, misi, dan tujuan organisasi kita. Lalu yang berikutnya, dari inisiatif kita masuk ke komunikasi. Jadi dari ilustrasi seperti ini ya, kita lihat komunikasi itu adalah proses di mana kita mengirimkan dan menerima pesan melalui verbal atau non-verbal. Jadi kalau yang dari gambar ini, yang perempuannya bilang, oh makanannya kedengarannya, makanannya terciumnya harum ya, oh iya makasih. Terus kita mikir, oh berarti dia mau nyobain. Jadi ada message atau ada pesan yang dikirimkan, ada pengirim pesannya, dan juga ada orang yang menerima pesannya. Dan si orang yang menerima pesan itu dia akan encode and decode gitu ya. Jadi dia akan mengartikan apa arti pesannya itu. Nah, lalu kalau kita lihat lebih lanjut, elemen komunikasi itu adalah ada komunikasi secara formal ataupun informal. Tetapi secara mendasar ada dua elemen, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Verbal bisa secara lisan, seperti yang kita lakukan saat ini, dan juga secara tertulis, misalnya saat rekan-rekan membuat artikel atau membuat surat. Dan juga yang non-verbal itu bisa dilihat dengan sebenarnya banyak sekali indikatornya ya, tapi saya pakai satu aja yang paling lazim untuk kita identifikasi, yaitu bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini mencakup dari mata, dari ekspresi, dari gerakan tangan, dari postur tubuh, dari juga bagaimana si orang itu berjalan, kalau misalnya di offline ya. Jadi banyak sekali elemen yang terhubung di dalam komunikasi itu. Dan yang menarik adalah
ada seorang peneliti yang namanya Albert Mehrabian, dan dia berargumen bahwa pesan yang disampaikan lewat bahasa verbal atau kata-kata itu efektivitasnya hanya 7% dibandingkan dengan pesan yang disampaikan melalui non-verbal cues atau bahasa non-verbal. Jadi bahasa non-verbal dari 100%, 55% orang akan ingat body language atau bahasa tubuh dan ekspresi, 38% orang akan ingat tonasi vokal atau varian dalam vokal itu, dan baru 7%-nya orang akan ingat perkataan verbal yang diucapkan. Jadi dari message itu orang lebih melihat apa yang mereka bisa lihat dan mereka bisa dengar dibanding apa isi atau konten dari perkataannya itu. Jadi itulah kenapa dalam komunikasi juga kita sarankan memadukan komunikasi dengan emosi, karena dari body language, dari tonasi suara, itu semua adalah bagian dari kita mengekspresikan emosi kita. Jadi, perpaduan antara komunikasi dan emosi yang positif itu akan menjadi komunikasi yang lebih efektif. Nah, kita lihat ada 7C dalam komunikasi. Ada clarity atau jelas, artinya apa yang mau kita sampaikan, maksud atau pesannya itu adalah jelas. Lalu ada complete atau lengkap, artinya informasi yang kita berikan itu lengkap, tidak ada yang ketinggalan, sehingga orang pemahamannya pun bisa sama seperti apa yang kita mau pahami. Lalu ada concise atau ringkas, artinya kita berkomunikasi itu to the point, jadi langsung tepat tujuannya. Ada konkret atau konkret, artinya kita berbicara berdasarkan fakta, real, konkret, dan ini saya nggak ngomong mengenai informal communication ya rekan-rekan, karena kalau informal communication seperti ya cerita-cerita atau apa, mungkin nggak konkret ya, tetapi ini lebih ke yang dalam formal communication ataupun juga dalam tertulis. Lalu correct atau benar, dan juga consideration atau pertimbangan. Nah, dua hal ini cukup bisa di spotlight atau cukup bisa diperhatikan karena komunikasi terbuka dengan isi yang benar itu sangat diperlukan supaya bisa membangun kepercayaan. Jadi kalau misalnya apa yang dikomunikasikan itu bertolak belakang dengan apa yang kenyataannya, maka kepercayaan antar tim atau antar orang-orang dalam organisasi akan sulit untuk terwujud. Lalu yang terakhir adalah courteous atau sopan. Dan ini yang buat saya sih, kalau untuk institusi pemerintahan, itu menurut saya ini sudah menjadi pakem wajib ya. Kita harus berbicara dengan sopan, juga kalau di swasta atau kalau misalnya kita berkomunikasi dengan orang luar negeri, mereka biasanya just call me by name gitu. Panggil aja saya dengan namanya. Nah, kalau kita secara orang timur, apalagi dalam institusi, pasti kita Bapak, Ibu, ada formalitisnya di situ. Oke. Nah, yang berikutnya adalah proses aktif mendengarkan. Nah, kali ini kan komunikasi. Kenapa harus membahas tentang mendengarkan? Karena komunikasi itu dimulai dengan listening atau mendengarkan. Orang-orang berpikir bahwa komunikasi itu yang ngomong aja, speaking aja. Padahal sebenarnya yang paling mendasar adalah kalau kita bisa mendengarkan, maka kita akan bisa meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Apa yang harus kita perhatikan dalam aktif mendengarkan ini? Jadi kita ada perhatian dulu nih. Perhatian ini maksudnya kita mendengarkan ini tujuannya apa? Stephen Covey, penulis buku Seven Habits of Highly Effective People, dia bilang orang-orang itu mendengarkan dengan dua tujuan. Tujuan manakah yang saudara miliki? Tujuan pertama, orang mendengarkan untuk merespon atau untuk mereply apa yang dia dengar. Dan tujuan kedua, orang mendengarkan untuk memahami atau mengerti. Jadi yang pertama ada listening to reply, dan ada yang kedua listening to understand. Kalau misalnya kita mau menjadi komunikator yang efektif, maka kita harus belajar untuk listening to understand. Maka dari itu kita butuh ada perhatian, kita tunda dulu evaluasinya, kita hindari interupsi. Kalau orang masih ngomong, kita dengerin dulu sampai habis. Dan kita perhatikan maksudnya dia ini apa, karena kita mau memahami atau kita mau mengerti apa yang dia mau ucapkan atau sharingkan. Lalu setelah itu ada penilaian. Penilaian ini artinya kita setelah kita menelaah informasinya, kita paham apa yang dia mau sampaikan,
kita tunjukkan empati kita, yaitu di sini di mana komunikasi sama emosi itu menjadi satu ya. Tunjukkan emosi kita melalui empati, dan kita baru menanggapi. Menanggapi itu artinya kita tunjukkan perhatian kita bahwa oke, saya sudah mendengarkan loh, inikah yang kamu maksudkan. Jadi kita di situ kita juga bisa perjelas pesan. Can I clarify that this is actually what you mean? Bolehkah saya klarifikasi kalau memang maksudnya seperti ini? Atau juga, oh apakah pemahaman saya seperti ini benar? Itu boleh diperjelas pesannya. Lalu setelah itu kita tanggapi sesuai dengan apa yang kita pikirkan benar. Nah, yang selanjutnya adalah hambatan dalam komunikasi yang efektif. Kalau kita lihat itu, komunikasi efektif itu akan terwujud bila terjadi kesamaan pemahaman antara pengirim dan juga penerima. Jika kita itu memiliki persepsi yang berbeda, lalu waktunya itu mendesak juga, maka tentu aja komunikasi yang efektif akan sulit untuk terjadi. Karena masing-masing dari kita punya kerangka berpikir yang berbeda, ada perbedaan nilai, perbedaan bahasa kelompok atau subgrup, terus juga perbedaan status, kredibilitas sumber juga beda, terlalu banyak informasi. Faktor-faktor ini bisa mempengaruhi atau mengurangi tingkat keefektivitasan komunikasi antara saudara dengan rekan-rekan yang lainnya. Jadi kalau misalnya saya mau highlight mungkin 1 atau 2 aja ya, terlalu banyak informasi. Ini biasanya yang menjadi masalah orang-orang zaman now. Terlalu banyak informasi dan distraksi atau gangguan gitu ya. Jadi mereka kalau misalnya mau melakukan sesuatu, wah banyak banget information overloaded gitu. Dan jadinya begitu terlalu banyak informasi yang mereka dengar, mereka waktu ngomong juga mereka pengen memberikan banyak sekali informasi. Padahal sebagai pendengar, kita itu cuma punya kemampuan untuk meretain our focus atau memiliki fokus kita itu terbatas. Jadi, salah satu cara untuk meningkatkan komunikasi secara efektif supaya tidak terlalu banyak informasi yang kita sampaikan adalah kita fokus pada satu poin utama yang akan kita jabarkan menjadi subpoin. Ini seperti kalau kita mau pergi ke restoran, kita nggak pergi ke restoran all you can eat yang kita bisa makan macam-macam, banyak terus kita kekenyangan, terus abis itu berasa bego gitu, karena udah terlalu kenyang, tapi kita makan secukupnya, mungkin 1 piring gitu, yang bisa kita langsung cerna, dan memang itu yang kita butuhkan saat itu. Gitu. Lalu selanjutnya adalah cara meningkatkan komunikasi. Nah, tadi kita udah bahas sedikit tentang mendengarkan secara efektif, jadi mendengarkan dengan niat atau intensi untuk mengerti, bukan untuk mereply atau merespon. Lalu ada pemilihan waktu yang tepat. Pemilihan waktu yang tepat ini juga artinya begini, kalau misalnya kita, contoh, event workshop di ITK nih, kan hari ini sama kemarin. Kalau misalnya komunikasinya itu diberikan setelah workshop itu selesai, misalnya untuk bertanya nih, Bu Helsi, kapan workshopnya ya? Tapi nanyanya baru besok, workshopnya udah selesai. Jadi waktunya sudah tidak tepat. Komunikasi itu biar bagaimanapun nggak akan efektif. Contoh selain itu juga misalnya, seperti di Bali sekarang ya, tamu saya nanya, di Bali kan sekarang lagi libur ya, rekan-rekan libur galungan kita. Dari hari ini, besok, dan lusa. Tamu saya nanya, Natali, bisa nggak saya order ini? Waduh, mohon maaf, waktunya tidak tepat, karena sekarang saya lagi libur. Nah, tapi hal seperti itu tetap bisa kita komunikasikan. Lalu kita manfaatkan umpan balik. Manfaatkan umpan balik seperti apa? Contohnya, seperti kalau misalnya kita mendapatkan umpan balik dari rekan-rekan kita nih, oke, ada masalah nih yang terjadi seperti ini. Kalau kita bisa memanfaatkan umpan balik itu tanpa kita merasa defensif, maka kita justru bisa memprevent atau mencegah kemungkinan mengulangi masalah yang sama di kemudian hari, paling nggak buat diri kita sendiri. Jadi umpan balik ini juga sangat penting juga untuk proses pembelajaran dan juga proses pencegahan supaya tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, jadi tidak membuang-buang waktu. Lalu manfaatkan grapevine. Ini menarik juga ya, karena awalnya saya bingung nih, grapevine ini apa ya? Ternyata grapevine ini pola komunikasi informal yang biasa ditemui di
perusahaan atau juga organisasi. Kalau bahasa bisnisnya itu water dispenser talk gitu kali ya. Jadi orang-orang biasanya ngumpul di dekat tempat minum gitu atau di kantin, di dapur gitu, terus mereka sambil makan, sambil ngopi, itu mereka ngomong-ngomong gitu tentang kehidupannya mereka, tentang apapun opini mereka gitu. Jadi benar perkataan atau pembicaraan di luar dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, manfaatkan Grapevine caranya gimana? Kalau misalnya ada berita yang mulai membingungkan, apakah ini fakta ataukah ini tuh gosip? Yang bisa kita lakukan adalah kita klarifikasi dulu faktanya seperti apa. Lalu biasanya untuk Grapevine ini ada orang-orang atau sekelompok orang tertentu yang lebih dianggap influensial atau lebih dianggap terpercaya untuk menyebarkan berita. Kepada orang-orang itulah kita bisa juga memberikan bagian dari berita yang benar untuk diteruskan ke rekan-rekan lainnya. Karena saat perusahaan ataupun organisasi memberikan pengumuman, jangkauan dari pengumumannya itu juga tidak bisa mencapai seluruh orang-orang dalam organisasi, karena pasti aja ada yang nggak baca atau ada yang kelewatan. Jadi Grapevine ini juga bisa dimanfaatkan untuk alat penunjang komunikasi formal dalam organisasi, juga untuk mengendalikan supaya informasi yang tersebar pun masih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Cara komunikasi yang etis ini pada dasarnya adalah honest communication. Jadi saat kita harus menutup apa yang harus kita tutup, membuka apa yang harus kita buka, dan juga tidak mendiskusikan sesuatu yang terlalu personal dalam ranah profesional, karena itu juga bisa mempengaruhi kinerja ataupun situasi dalam tim. Lalu diulangi, empati, mengatur arus informasi, tindak lanjut, kurang lebih sepertinya itu cukup self-explanatory atau bisa dimengerti, dan juga bahasa yang sederhana. Nah, ini juga yang saya pelajari, salah satunya melalui Toastmaster, bahwa orang-orang itu, dulu saya berpikir, oh saya harus menunjukkan bahwa saya itu paham apa yang saya katakan dengan menggunakan bahasa-bahasa jargon-jargon yang teknis atau yang membuat saya terlihat pintar. Tapi setelah saya belajar di Toastmaster dan juga sambil saya melakukan satu workshop dengan workshop lainnya dan juga mentorin orang-orang, saya belajar bahwa penggunaan bahasa yang sederhana itu justru membantu kita untuk meningkatkan efektivitas pesan kita itu kepada si penerima. Jadi saat saya mau menjelaskan sesuatu, biasanya saya akan sesuaikan dengan si pendengar. Kalau si pendengarnya itu memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, maka saya akan sesuaikan bahasa saya tetap mudah dimengerti, tetapi juga akan terlihat lebih polis atau terlihat lebih memadai. Kalau saya berbicara dengan orang-orang yang tingkat pendidikannya mungkin kurang, saya akan sederhanakan bahasa saya, bukan cuma mudah dimengerti lagi, tapi juga benar-benar tutup mata udah mengerti deh. Biasanya saya gabungkan juga dengan cerita-cerita atau ilustrasi, sehingga mereka juga bisa mengerti itu jika mereka belum memahami konsepnya. Jadi itu adalah beberapa cara supaya kita bisa meningkatkan komunikasi yang efektif. Nah, poin kedua ini adalah koordinasi. Koordinasi ini adalah sebuah sinkronisasi semua aktivitas dan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi supaya bisa mencapai tujuan yang disepakati bersama. Kalau rekan-rekan mungkin pernah dengar, dalam ilmu manajemen ada 4 fungsi dasar. 4 fungsi dasar itu adalah, kita biasanya singkat dengan POAC ya. Ada planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Jadi, koordinasi ini itu adalah yang menjadi sentralnya, atau kalau digambar di slide itu, orang di tengah itu yang koordinasinya. Orang-orang yang lainnya ini, cabang-cabang lainnya itu adalah fungsi-fungsi lainnya, fungsi-fungsi manajemen lainnya. Nah, kenapa saya singgung fungsi manajemen? Karena sebenarnya semua organisasi akan menerapkan fungsi manajemen secara langsung maupun tidak langsung. Baik itu dari UMKM yang mungkin cuma punya 1 atau 2 pegawai, sampai perusahaan multinasional yang punya ratusan ribu pegawai, mereka tetap akan menerapkan fungsi manajemen supaya mereka bisa organisasinya bisa berjalan dengan lancar. Karena satu organisasi itu adalah pada dasarnya mereka perlu manajemen
resources atau sumber daya yang mereka miliki, manajemen orang-orang yang bekerja di dalamnya, dan juga manajemen waktu. Nah, memastikan organisasi bisa mencapai tujuannya dengan efektif, meminimalisir konflik yang mungkin terjadi, dan memastikan sumber daya dialokasikan dengan tepat guna itu adalah fungsi dari koordinasi. Ada juga yang bilang bahwa koordinasi ini juga membantu supaya timbulnya harmoni di dalam organisasi. Karena saat kita melakukan koordinasi yang tepat, maka setiap orang itu merasa didengar, dan setiap orang itu merasa kontribusinya juga dihargai. Selain itu, yang menarik juga adalah dengan menjaga keefektivitasan organisasi seoptimal mungkin, dengan menyelaraskan atau dengan sinkronisasi aktivitas dan sumber daya ini, maka kepuasan kerja itu bisa meningkat, dan juga hasil dari perusahaan ataupun efektivitas kinerja perusahaan juga akan bisa meningkat. Jadi koordinasi itu benar-benar menjadi poin sentral dalam segala pengaturan proses di suatu organisasi. Nah, ini ada sebuah riset dari Okwison dan Becky tahun 2009. Dia menemukan bahwa untuk menciptakan sebuah koordinasi yang sukses, sebenarnya tidak muncul langsung begitu saja. Dia menemukan ada 3 kondisi terintegrasi yang harus terjadi terlebih dahulu supaya koordinasi ini bisa terjadi. Dan sebelum 3 kondisi terintegrasi ini bisa terjadi, ada 5 mekanisme pendukung yang diperlukan juga. Jadi yang pertama adalah 5 mekanisme pendukungnya, ada rencana dan aturan yang jelas dan disepakati oleh semua pihak. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah jelas dan disepakati. Jadi kejelasan itu sangat penting dalam proses koordinasi. Siapa yang melakukan apa yang harus dilakukan. Disepakati itu juga sangat penting karena koordinasi tanpa adanya kesepakatan antara orang-orang yang melakukannya, itu nggak akan bisa maju, rekan-rekan. Nggak akan bisa jalan. Lalu mekanisme nomor 2 adalah ada objek bersama yang dipakai oleh tim untuk bekerja. Objek bersama ini kalau bahasa Inggrisnya tools gitu ya, jadi apa yang kita bisa lakukan bersama atau kita pakai bersama-sama. Nah, kalau dalam konteks workplace saat ini atau situasi kerja saat ini, kebanyakan yang kita pakai itu adalah online base. Jadi misalnya database online, entah itu di Google, ataupun juga dengan menggunakan online platform seperti software-software lainnya, atau yang paling gampang deh, menggunakan WhatsApp group. Walaupun ini sebenarnya nggak rekomend untuk sebuah organisasi, tapi biasanya kalau untuk ukuran UMKM, biasanya masih banyak juga menggunakan itu WhatsApp group untuk berkoordinasi. Nah, jadi apapun itu yang dipakai, tujuannya adalah untuk membantu menghubungkan orang-orang yang bekerja sama itu supaya mereka bisa berkoordinasi untuk mengerjakan pekerjaannya atau get the work done. Jadi tools-nya jenisnya apa itu sebenarnya nggak terlalu penting, yang penting bagaimana alatnya itu atau objeknya itu membantu mereka berkoordinasi dan mengerjakan pekerjaannya. Lalu mekanisme nomor 3 itu ada pembagian tugas dan yang jelas. Kembali lagi di sini ada clarity atau kejelasan. Jadi dalam apa yang kita akan pelajari atau kita lihat dalam workshop hari ini, kejelasan atau clarity ini munculnya akan terus-terusan rekan-rekan. Karena memang tanpa ada kejelasan, pembagian tugas yang jelas, aturan yang jelas, rencana yang jelas, ataupun juga batasan yang jelas, maka proses untuk kita koordinasi atau kolaborasi atau bekerja sama pun itu akan terhambat. Jadi pembagian tugas yang jelas di sini, contohnya adalah orang itu tahu siapa mengerjakan apa. Jadi everyone knows who's doing what, dan juga begitu kita tahu siapa yang mengerjakan apa, kita juga bisa membuat rencana backup plan gitu ya, rencana cadangan. Kalau misalnya orang ini sakit, siapa yang akan menghandle pekerjaan itu? Atau misalnya something happen lah, kita nggak tahu apa, siapa yang bisa menggantikan pada saat itu. Lalu mekanisme keempat itu ada rutinitas. Artinya rutinitas ini adalah, rutinitas ini kan sesuatu yang sudah terjadi setiap hari, berulang-ulang. Jadi ada pola yang bisa kita observasi.
dari rutinitas yang udah berjalan ini, bagaimana caranya supaya kita bisa mengotomatisasi beberapa rutinitas ini, jadi kita udah nggak usah memutuskan lagi. Karena koordinasi juga akan berhubungan dengan decision making atau pengambilan keputusan. Dengan adanya rutinitas yang boleh terus berjalan, kita juga bisa mulai membagi nih fokus kita dan membagi resources atau sumber daya yang kita miliki juga. Lalu yang terakhir ada kedekatan jarak atau proximity. Nah, mereka menemukan bahwa orang-orang yang bisa bertemu face to face atau jaraknya itu dekat, bisa misalnya meetingnya face to face, rata-rata memiliki tingkat kedekatan yang lebih baik atau better relationship. Jadi dengan better relationship juga membantu memuluskan faktor koordinasi karena ada tingkat kedekatan jarak itu dibandingkan dengan orang-orang yang bekerjanya 100% atau pure virtual, yang satu mungkin di India, yang satu di Amerika, yang satu mungkin di Jepang, tidak ada kayak kedekatan jarak yang membantu mereka untuk juga bisa seperti memahami orang lain itu seperti apa ya gitu. Karena saat kita berkoordinasi, kita juga mulai belajar untuk mengenali nih siapa anggota tim kita. Seperti apa kira-kira orang ini, preferensi komunikasi mereka seperti apa. Nah, dari situ itu juga bisa dipelajari dari itu juga. Bagaimana cara kita mau meningkatkan koordinasi kita. Dan dengan ada yang mekanisme pendukung ini bisa menimbulkan 3 kondisi yang terintegrasi, dan ini yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, prediktabilitas, apa yang harus dilakukan dan kapan harus selesai. Ini nih yang biasanya sering kita hadapi sehari-hari ya rekan-rekan, karena ini berhubungan dengan deadline dan berhubungan juga dengan tugas yang harus dikerjakan. Jadi prediktabilitas itu artinya bagaimana kita itu bisa mengenali, mempredik nih, atau mengira-ngira nih apa yang harus dilakukan dan juga mengidentifikasi kapan deadline-nya, kapan harus diselesaikan. Dari situ kita bisa tarik mundur koordinasinya. Kapan kita harus berkoordinasi dengan bagian A, kapan kita harus berkoordinasi dengan bagian B, siapa yang harus melakukan apa, itu masuk ke yang nomor 2, akuntabilitas. Harus ada ditentukan orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan tertentu. Jadi yang sering kali terjadi adalah kalau misalnya diberikan kepada satu tim, oke, tim A yang mengerjakan, tim A ada 4 orang, tetapi tim A ini tidak membagi tugasnya langsung, misalnya, oke, Ibu Helsi mengerjakan literatur review tentang A, Bapak Andi mengerjakan analisa riset yang A, lalu Ibu Nila mengerjakan bagian pembukaan dan penutupnya, lalu yang Natali mengerjakan sesuatu yang lainnya. Jika tidak disebutkan secara gamblang, secara jelas siapa yang mengerjakan tugas apa, ujung-ujungnya yang sering kali terjadi adalah entah satu tim itu dia benar-benar bisa bekerja dan berkoordinasi dengan adil atau maksimal, jadi semua orang itu memiliki kontribusi yang sama, atau biasanya yang terjadi adalah 1 atau 2 orang, atau beberapa orang lah dalam tim itu pasti akan memiliki kontribusi yang jauh lebih besar daripada lain-lainnya. Dan kontribusi dalam hal ini nggak selalu dalam konteks positif ya, artinya kita kerjaannya jauh lebih banyak dibanding beberapa yang lainnya. Nah, kalau saya ingat dulu waktu saya masih kuliah di Australia, pernah salah satu tugas grup saya, ada satu orang yang dia cuma datang ke kelas 3 kali dalam 1 semester dan cuma nitip nama. Jadi dulu kita sebut mereka itu free rider. Nah, jadi kalau dalam organisasi sih seharusnya free rider itu nggak ada, karena kan kita dikompensasi dengan imbal hasil atau dengan imbalan. Tetapi biasanya yang sering terjadi adalah ada yang bekerjanya lebih banyak dan ada yang bekerjanya lebih sedikit. Jadi bagaimana cara kita juga bisa mempertahankan akuntabilitas supaya yang memang mengerjakan bagian itu bertanggung jawab sampai akhirnya. Kalau dulu saya sempat diajarin sama mentor saya, cara saya memanage misalnya usaha saya gitu, UMKM itu adalah kita langsung kita bikin kayak accountability list gitu. Kita langsung bikin nih tanggalnya, kapan itu harus diselesaikan, siapa yang bertanggung jawab
melakukannya sampai selesai, dan apa saja, deskripsi apa saja yang harus dia kerjakan. Jadi sebenarnya kombinasi dari prediktabilitas dan akuntabilitas itu. Jadi dulu saya bikin misalnya, waktu saya mau bikin website, oke, yang bertanggung jawab itu adalah Dharma untuk membuat bahasa pemrogramannya. Lalu si ini untuk membuat template-nya atau desain website-nya. Lalu admin staff saya untuk menyediakan foto-foto yang diperlukan. Jadi begitu kita membuat list akuntabilitas juga membantu untuk kita melihat rencana ke depan dan mengkoordinasikan nih tiap orang ini punya pekerjaan apa dan kapan mereka harus selesaikan itu. Dan yang terakhir itu adalah pemahaman bersama, yaitu bagaimana kita membuat target yang jelas dan mendiskusikan bagaimana melakukannya. Jadi harus ada target atau goal atau tujuan yang jelas supaya pekerjaan itu bisa terlaksana. Nah, ini adalah kerangka pikir dari jurnal yang tadi saya sebutkan. Itu menunjukkan ada hubungan antara 3 faktor kondisi yang terintegrasi dengan 5 mekanisme pendukungnya. Jadi saya contohin sedikit aja ya, nanti yang lain mungkin rekan-rekan bisa lihat belakangan. Contohnya untuk akuntabilitas, dan kita lihat ada di rutin hand of work, itu artinya adalah kalau misalnya sesuatu udah berjalan dengan rutin, sudah berjalan dengan udah normal-normal aja nih, siapa yang ngerjain itu, siapa yang melakukan itu, berarti kita tidak perlu ikut campur lagi, kita tidak perlu mengganggu lagi coordination lainnya, kita nggak perlu ganggu lagi kayak garis koordinasinya, karena orang yang melakukan itu secara rutin, dia udah tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi itu kayak kita hands off work, udah dialokasikan, udah dipercayakan secara rutin. Lalu yang berikutnya contohnya adalah mungkin ini ya, predictability-nya what and when, itu kalau kita lihat plans and rules, jadi ada rencana dan aturan yang jelas disepakati oleh semua pihak. Kalau kita lihat bagaimana apa yang harus dilakukan dan kapan harus selesai, dibilangnya adalah defining responsibilities for task. Jadi dari satu tanggung jawab yang diberikan kepada kita atau satu tugas, kita breakdown lagi, kita definisikan lagi ke tugas yang lebih kecil lagi, supaya kita bisa mengalokasikan sumber dayanya tepat guna pada apa yang memang diperlukan di masing-masing yang sudah kita breakdown itu. Nah, koordinasi dalam organisasi, ini saya kayak kasih kesimpulan gitu ya. Jadi koordinasi dalam organisasi, poin penting yang harus diperhatikan adalah semua orang memiliki pemahaman yang sama dan bersepakat akan arah dan tujuan yang hendak dicapai. Jadi kalau misalnya tidak ada kesepahaman, akan sulit untuk maju. Kalau bahasa Inggrisnya sih kita bilang everyone should be on the same page gitu loh. Jadi itu kenapa komunikasi dan koordinasi membantu kita supaya kita semua itu berada di halaman yang sama atau berada di tempat yang sama. Nggak ada seseorang yang masih di mana dan kita di mana punya pemahamannya yang berbeda. Lalu tugas yang dibagi diperjelas cakupan tanggung jawabnya. Kembali, ini penting sekali supaya tidak ada tumpang tindih tugas. Kadang-kadang kalau tidak diperjelas cakupannya, yang terjadi adalah satu orang mengerjakan ini, ternyata orang lain mengerjakan yang sama. Saya pernah nggak sengaja melakukan ini juga, bukan di pekerjaan saya, tapi waktu saya volunteer di gereja saya lupa untuk memperjelas cakupan tugas yang harus dilakukan oleh teman-teman yang volunteer di tim saya. Saat itu kami harus menerjemahkan dokumen. Jadi saya cuma bilang, karena saya berasumsi orang-orang yang saya kirimkan itu sudah paham apa yang harus dilakukan. Kita kan sudah lakuin ini 3 minggu, masa kamu nggak hafal juga? Tapi saya belajar bahwa asumsi itu adalah akar dari permasalahan. Jadi kalau kita mulai berasumsi, kita sudah mempersiapkan diri kita untuk suatu masalah yang akan terjadi ya rekan-rekan. Karena walaupun orang-orang itu udah melakukan pekerjaan terjemahan itu selama 3 minggu berturut-turut, tetap aja mereka lupa. Mereka cuma lihat apa yang ada di email yang saya kirimkan. Translate ini. Oke, mereka langsung translate dari A sampai Z. Padahal yang harus ditranslate itu cuma satu bagian per orang. Jadi itu
contoh kecil di mana kalau misalnya tugas yang dibagi tidak diperjelas cakupan tanggung jawabnya, kita tuh jadi memboroskan resource yang ada. Harusnya kita bisa pakai resource dalam artian sumber daya, entah itu orangnya, entah itu waktunya, entah itu usahanya yang dia berikan, ataupun jika ada sumber daya finansial yang juga berhubungan dengan itu, kita bisa pakai itu untuk membiayai atau melakukan hal yang lain, tapi terbuang percuma di tugas yang sebenarnya overlapping. Lalu, yang tadi saya sempat bilang adalah accountability list dan coordinating line. Jadi, membuat list akuntabilitas di mana kita tahu nih siapa yang mengerjakan apa, kapan deadline-nya, kepada siapa orang itu harus berkoordinasi atau harus melapor kalau misalnya posisinya ada staff dan ada bos. Jadi ada kayak bawahan dan ada atasan. Coordinating line ini penting juga supaya kita juga tahu nih kepada siapa kita harus berkoordinasi dan kita harus melapor. Saya rasa kalau untuk di institusi pemerintah, coordinating line-nya cukup jelas ya, karena sudah ada mungkin bagiannya masing-masing. Kadang-kadang justru kalau di korporasi, ada sedikit kesulitannya karena begitu perusahaan itu menghandle proyek yang besar, dan orang-orangnya itu nggak cukup untuk menghandle itu sebenarnya, maka di sini bisa banyak orang diperbantukan untuk menghandle ini, Jadi coordinating line atau garis koordinasinya itu mulai blur. Dan di sini yang mulai harus terus diperjelas oleh pemimpinnya, baik itu manajernya, ataupun atasannya, ataupun mungkin kepala fakultasnya. Jadi di sini harus terus diperjelas supaya ada semua orang itu tetap bisa berada dalam tempat atau halaman yang sama. Nah, informasi dibagikan dengan terbuka dan tidak ditahan. Kembali lagi, dalam koordinasi, jika ada informasi yang ditutup atau tidak dibagikan dengan terbuka, baik secara tidak sengaja maupun secara sengaja, tentunya akan ada hambatan yang terjadi. Lalu, informasi yang tidak dibagi itu contohnya seperti apa? Jadi bukan berarti orang itu dengan sengaja menahan informasi. Kadang-kadang yang terjadi adalah orang menahan informasi karena dia berpikir, oh informasi ini nggak penting, orang lain nggak perlu tahu, udahlah ngapain aku ngomongin ini. Padahal sebenarnya itu bisa menjadi bahan pembelajaran buat tim-tim atau orang-orang di tim lainnya. Sebagai contoh, misalnya si A, dia menghadapi masalah bahwa, oh orang atau murid ini memiliki tendensi untuk seperti ini. Tapi dia pikir, mungkin murid ini cuma hari ini aja lah, maybe it's a bad day for him. Jadi dia tidak sampaikan, tapi ternyata hal ini terjadi berulang-ulang, bukan cuma sama dia aja, tapi juga sama orang lain. Berarti mungkin ada sesuatu yang harus ditindaklanjuti supaya kita juga bisa menolong atau ya membantu si murid ini gitu untuk menyelesaikan masalahnya. Atau contoh yang lain yang mungkin lebih make sense gitu ya. Kalau di perusahaan, di tempat saya deh contohnya, pegawai saya, dia nggak bilang bahwa mesin jahitnya itu jarumnya udah nggak bagus. Dia cuma berpikir, oh ya udah saya dikasihnya pakai mesin ini, ya udah saya pakai mesin ini aja. Tapi dia nggak bilang jarumnya itu sebenarnya nggak bagus. Waktu saya tegur, kenapa hasil jahitannya nggak bagus? Lalu dia bilang, Bu, sebenarnya jarumnya ini nggak bagus, Bu. Lalu saya tanya, kenapa Bapak nggak bilang? Kalau bilang kan kita bisa langsung ganti. Oh, saya pikir nggak penting, Bu. Yang penting kan saya cuma kerja di sini pakai yang udah ada. Nah, jadi contoh-contoh seperti itu bisa juga membantu kita gitu loh, untuk sebelum masalah itu datang, kita bisa cegah, dan saat ada masalah, kita bisa juga langsung ambil solusinya. Maka dari itu, pentingnya informasi dibagi secara terbuka sebagai bahan pembelajaran dan mencegah supaya tidak mengulang kesalahan yang sama. Lalu komunikasi yang berkelanjutan juga diperlukan untuk menciptakan sinergi. Seperti yang tadi kita sudah pelajari, dalam koordinasi, itu semua itu adalah manusia dengan manusia, dan juga mungkin ada sedikit faktor mesin sekarang ya, karena dalam konteks dalam jaringan atau online. Tapi yang paling diperlukan itu adalah komunikasi yang berkelanjutan.
Karena sinergi itu hanya akan terjadi saat ada sesuatu usaha yang diberikan secara berkelanjutan. Lalu yang terakhir adalah menggunakan media yang digunakan oleh banyak orang. Maksudnya adalah koordinasi dalam organisasi, sebaik-baik apapun media yang mau dipakai, pasti butuh waktu untuk si pengguna itu beradaptasi. Nah, bayangkan jika media yang dipakai itu adalah media yang banyak orang itu nggak familiar, maka akan dibutuhkan waktu juga untuk mereka beradaptasi, dan dalam proses adaptasi ini mungkin juga bisa terjadi masalah-masalah. Jadi biasanya yang kita lakukan adalah dalam koordinasi, kita gunakan media yang banyak orang familiar terlebih dahulu, dan kalau kita mau mulai masukkan media baru, maka biasanya akan berjalan selaras terlebih dahulu sebelum pada akhirnya akan 100% switch ke media yang baru yang mungkin organisasi lebih mau pakai. Karena mungkin lebih scale up atau lebih bisa dikembangkan dan lain-lain. Sebenarnya koordinasi ini rekan-rekan, dia tuh daripada kita ngomongin terlalu banyak teori, dia tuh lebih baik didiskusikan dengan case study, karena koordinasi, komunikasi, dan juga inisiatif, semuanya itu berhubungan dengan hubungan orang dan orang gitu ya, hubungan antar manusia. Jadi sekarang saya justru mau dengar nih dari teman-teman, dari rekan-rekan, mungkin bisa dibagikan situasi rumit yang pernah rekan-rekan alami sehubungan dengan koordinasi dan komunikasi, supaya di sini kita bisa diskusikan solusinya. Jadi nggak perlu tunggu question and answer di belakang. Untuk yang bagian awal ini mungkin kita bisa ambil waktu dulu untuk sebenarnya apa sih yang rekan-rekan alami gitu loh, atau sesuatu yang buat rekan-rekan bingung dan nggak tahu harus menghandle-nya seperti apa, mungkin bisa di-share di sini, jadi kita juga bisa, ya kalau bahasa Inggrisnya, we can pick each other's brain gitu ya, jadi kita bisa bertukar pikiran, mengambil ide dari satu sama yang lainnya, supaya kita bisa diskusikan solusinya, gitu. Mungkin bisa langsung unmute aja, jadinya nggak perlu nulis di chat yang panjang-panjang. Saya stop sharing dulu ya. Mungkin ada yang mau sharing dari rekan-rekan? Situasi yang rumit yang pernah rekan-rekan alami sehubungan dengan komunikasi dan koordinasi. Bu Helsi masih muted tuh. Iya. Ayo teman-teman, mungkin ada yang mau sharing, silakan. Let me see in the chat box. Oke, bagi teman-teman silakan, kalau misalnya selama pandemi ini, mungkin karena kita remote area, maksudnya kita working remotely gitu ya, satu di sana dan satu di sini, adakah yang mau sharing? Seperti apa sih bekerja dengan tim tapi memiliki platform yang berbeda, terus jadwal yang berbeda, mungkin ada yang daylight saving 1 jam lebih lambat seperti itu. Mungkin bisa di-sharingkan, atau akses internet yang mungkin sinyalnya kurang bagus atau seperti apa gitu. Sampai seberapa seriuskah gitu hambatan dalam melakukan koordinasi ini sampai membuat mungkin project bisa delay atau terlambat atau sepertinya. Silakan, mungkin ada yang mau sharing. Kalau misalnya menemukan solusi, terus teman-teman bisa sharing juga, atau yang masih belum menemukan solusinya bisa juga di-sharingkan. Iya, betul sekali Bu Helsi. Kalau misalnya ada yang sudah menemukan solusi, bisa di-sharingkan, bisa dibagikan, jadi rekan-rekan yang lain juga bisa dapat belajar dari situ gitu. Oke, perwakilan aja mungkin ya. Mungkin teman-teman yang work from office gimana nih? Ada kendala nggak koordinasi dengan pimpinan atau dengan tim dari jurusan sendiri? Mungkin Mbak Wahyuni Lasmia, Mbak Lasmia mungkin? Ini Mbak Lasmia work from office atau work from home?
Ini saya langsung aja nanya. Pak Wahyunya, are you there? Halo? Oke deh. Kayaknya ibu-ibu bapak-bapaknya pada ini kah? Oh, oke. Okay. Oh, oke. Mungkin boleh juga diketik di chat box. Iya. Ada ini. Soalnya sebenarnya hari ini saya mau buat lebih interaktif sih, karena kan materi soft skill itu saya ngomong pun lebih banyak gunanya kalau kita diskusikan gitu. Jadi kebutuhannya apa, masalahnya apa, kita bisa cari solusinya bersama-sama. Iya, benar sekali, Bu Natali. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Makanya Bapak Ibu jangan sungkan untuk open mic ya. Jadi unmute aja. Kita sharing santai aja. Sayangnya memang nggak ada kopinya, jadi karena kita nggak satu lokasi, kopinya bisa disediakan sendiri-sendiri ya di rumah. Ayo Bapak Ibu, monggo silakan. Mas Didi, UPT Perpus gimana kabarnya? Ada Mbak Nanda nih juga dari jurusan. Iya Mbak, saya Mbak. Oke, ya monggo silakan. Kalau mau sharing. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya terkait pekerjaan saat ini ya Mbak ya, kalau saat ini kan WFH itu ada gitu ya, bisa WFO dan bisa WFH gitu. Dan itu kan memang tergantung kita yang bisa ngaturnya gimana ya. Kalau misalnya memang nggak bisa WFH berarti kita WFO. Kalau misalnya saya pribadi sih, karena saya di BPP jurusan gitu kan, itu kan terkait SPJ, keuangan gitu ya, terus UKT mahasiswa juga gitu. Nah, lebih yang saya alami saat ini gitu, lebih ke misalnya mahasiswa mengajukan cicilan nih Mbak, cicilan UKT. Kalau dulu kan mekanismenya mahasiswa langsung ambil formnya ke saya gitu kan, langsung isi, kemudian nanti diketahui kajur gitu, baru mereka langsung gitu kan ke keuangan gitu. Jadi udah langsung clear gitu kan. Nah kalau saat ini tuh kayak apa ya, kayak apa ya, muter-muter gitu. Misalnya mahasiswa minta form ke saya, oke saya jelaskan lagi kayak gini kan. Kadang ada yang nggak sesuai isi, kemudian balikkan lagi gitu kan. Kemudian dari saya udah oke, nanti baru ke keuangan gitu kan, baru nanti keuangan yang updatekan lagi. Jadi ya saya merasa dengan sistem seperti ini mungkin karena saya juga belum terbiasa gitu ya. Ya agak riuh sedikit gitu dibanding ketika langsung offline gitu kan. Ya itu sih Mbak, dan kita kan mungkin teman-teman di sini kan pekerjaan itu nggak hanya satu aja yang kita kerjakan di waktu yang bersamaan gitu. Ada yang lain lagi kan. Jadi nanti tuh kalau misalnya apa tuh kayak udah bercabang gitu Mbak, jadi tuh kadang ada yang terlewat. Oh iya ya, belum melaporkan mahasiswa ini nih. Sedangkan kita tuh ada kerjaan yang lain lagi gitu. Nah, jadi itu sih Mbak, gimana sih cara kita tuh biar apa ya, kita tuh bisa tetap fokus, karena jujur saja saya saat ini nih fokus saya tuh agak apa ya, agak menurun sih daripada sebelum-sebelumnya gitu. Karena ya itu tadi mengerjakan ini, sedangkan nanti ada ini, belum lagi misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lain dari mahasiswa yang lain, atau mungkin dosen, atau dengan yang lain, ya kayak seperti itu Mbak. Mungkin ya itu sih yang saya rasakan saat ini, bagaimana cara kita memanage itu semua gitu kan, belum lagi masalah kita pribadi gitu ya Mbak, itu kan belum lagi kan. Nah itu sih mungkin Mbak dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nanda atas pertanyaannya. Dan ini jujur banget ya, maksudnya pertanyaannya juga, karena memang saya dengar hal yang sama dari rekan-rekan saya yang banyak bekerja di pendidikan, baik itu dosen ataupun guru, dengan work from home, dengan daring atau belajar dalam jaringan, itu malah ekstra keras kerjanya. Karena
ya kalau harus ke kampus atau harus ke sekolah kerja, di rumah itu kerja juga nggak berhenti-berhenti. Jadi persis sekali seperti yang Mbak Nanda barusan sharing gitu. Nah, kalau saya mungkin bisa memberikan saran gimana cara kita maintain fokus. Kembali lagi, kalau untuk yang mungkin ada beberapa jawaban ya. Yang pertama dulu, kita harus klarifikasi garis koordinasi sekarang. Nah, tadi kan Mbak menjelaskan, kalau misalnya yang dulu itu mahasiswa tuh ke saya, terus ke fakultas, lalu sudah jelas. Tetapi kalau yang sekarang, kan kayak ke saya dulu, habis itu ke sana, ke sini, ke sini. Paling nggak dalam dalam benak Mbak, paling nggak buat dulu satu garis koordinasi yang jelas, supaya besok-besok kalau misalnya ada mahasiswa yang datang ke Mbak tuh udah kayak lumayan terpola dalam pikirannya. Oke, kalau dia datang ke sini, berarti saya harus langsung oper ke dia. Nah, itu yang pertama. Jadi, kayak membuat satu pola dulu, pola yang baru dengan cara daring atau cara online ini. Yang kedua adalah untuk memanage fokus diri sendiri. Itu kalau saya, Mbak, biasanya, apalagi misalnya Mbak ini kan ada kerjaan, misalnya kerjaan A gitu ya, yang tentang mahasiswa. Terus kerjaan B misalnya dari atasan, kerjaan C misalnya dari apa. Kalau saya di HP, Mbak, saya biasanya bikin to-do list harian, atau kalau misalnya Mbak sama seperti saya, analog gitu, saya suka menulis gitu, jadi setiap hari saya tulis gitu, jadi di buku notes saya, atau di HP, di to-do list Mbak, itu saya langsung bagi bagian. Jadi ada bagian halaman tertentu yang saya khususkan untuk customer tertentu, atau dalam konteks Mbak mungkin bagian untuk masalah tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa membayar, Mbak tulis pekerjaannya di bagian yang sebelah situ. Lalu di bagian yang lain, di halaman yang lain, saya bilang customer B. Di bagian yang lain saya tulis internal perusahaan. Maksudnya kalau misalnya ada masalah yang timbul di hari itu, saya langsung kerjakan gitu. Nah, yang sulitnya adalah begitu kita in the middle of the action gitu ya, ngerjain ini, ngerjain itu, aduh nggak sempet deh saya tulis-tulis ini. Padahal sebenarnya kalau kita menulis itu membantu kita mengingatkan kita gitu loh, kayak akuntabilitas tadi. Jadi mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan, apa yang masih harus kita selesaikan, apa yang sudah dan apa yang belum gitu. Memang ini butuh waktu sih Mbak, butuh kebiasaan untuk mengerjakannya, tetapi kalau Mbak mulai pelan-pelan, dibagi dulu, misalnya di HP boleh, di buku boleh, dibagi dulu to-do list-nya berdasarkan jenis masalahnya atau jenis hal yang harus di-handle, atau misalnya alur koordinasinya kemana, itu dari situ Mbak bedakan, lalu kita buat rincian masing-masing. Dari situ sih membantu untuk mengingatkan. Kalau mengenai fokus, yang seperti saya sharing kemarin, itu ada teknik namanya Pomodoro Teknik, di mana kita bisa fokus tanpa ada gangguan, jadi kita kayak matiin HP, bukan matiin dalam konteks sebenarnya ya, tapi kayak kita nggak lihat ke HP kita selama 20-30 menit, kita fokus ngerjain satu tugas sampai beres, terus kita bisa break 5 menit, dan kita move on ke tugas selanjutnya. Tapi saya juga sadar, Mbak, ini juga nggak 100% relevan atau realistis buat setiap orang ya, karena kalau kita tugasnya itu sebagai PR, atau tugasnya kita tuh memang ngurusin orang-orang, HP itu pasti harus selalu ada di dekat kita, dan kita harus siap menerima telepon kapan aja. Nah, jadi yang paling bisa saya sarankan adalah mengurangi beban di otak Mbak, itu dengan langsung kita categorize apa yang harus kita lakukan, dan kita bikin akuntabilitas, list akuntabilitas yang seperti saya bilang tadi. Jadi, kalau kita bisa mengkategorisasi apa yang harus kita lakukan, menurut saya itu sudah membantu mengurangi beban pikiran kita, dan membantu kita untuk lebih fokus. Oke, di yang list ini, yang belum saya lakukan tuh ini. Mungkin seperti itu Mbak Nanda, kalau misalnya ada masukannya. Siap Mbak, terima kasih atas jawaban dan sarannya. Saya coba aplikasikan Mbak. Siap, terima kasih Mbak Nanda. Lalu ada pertanyaan di chat box, atau Pak Didik mau ngomong ya? Masih mute, Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Saya Pak Didik. Mungkin di sini saya nggak jauh panjang lebar. Mungkin di kantor kita mengalami beberapa, maksudnya pasti kita mengalami kadang itu
kecemasan, gangguan suasana, gangguan stres, semua itu ada mungkin kita alami di kantor gitu Bu. Nah, mungkin simpel aja pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi gangguan-gangguan tersebut. Apalagi mungkin saya pernah mengalami gangguan PTSD ya, kayak seperti itu. Mungkin Ibu sudah ngerti apa itu PTSD gitu Bu? Ya, post traumatic stress disorder. Iya. Ya, jadi begitu, mohon arahannya atau sarannya Bu. Terima kasih. Selamat siang, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Didi sudah mau sharing. Wah, ini lumayan berat ya pertanyaannya, karena pertanyaan ini juga relevan buat semua orang, Pak. Apalagi zaman sekarang, dengan daring ini, tingkat kesetresan itu meningkat, Pak. Dan kalau saya, walaupun saya nggak perlu daring, nggak perlu dalam jaringan, saya tetap stres, Pak, karena faktor ekonominya berdampak juga, gitu. Jadinya, itu sangat relevan pertanyaannya, dan apalagi kalau Bapak ada PTSD itu, lebih berat lagi, Pak, karena secara emosional atau secara mental pasti lebih kurang stabil gitu ya, dibandingkan orang-orang biasa. Sedikit ada trigger atau sedikit ada pemicu, bisa langsung mungkin merasa sesuatu yang tidak nyaman atau sesuatu yang meresahkan gitu. Biasanya anxiety itu nomor 1 sih untuk orang-orang yang PTSD. Kalaupun saya bisa kasih masukan, itu sehubungan dengan apa yang pernah saya pelajari juga. Jadi dulu ada rekan saya yang merupakan life coach dan dia pernah mengajar saya begini, kalau misalnya orang-orang yang punya trauma atau disorder, biasanya yang pertama harus dilakukan itu, karena trauma atau disorder itu kan dari mental, tapi berefek ke fisikal atau fisik gitu. Jadi yang pertama, yang paling bisa dilakukan itu sebenarnya adalah dengan latihan pernafasan, Pak. Jadi breathing exercise. Ada 4x4 breathing exercise, apa Pak Didi sudah tahu atau belum, tapi intinya seperti kita menarik nafas 4 kali, menarik nafas kayak 4 detik, menahan nafas 4 detik, dan mengeluarkan dalam 4 detik. Dan itu diulang beberapa kali supaya saat kita melakukan itu, heart rate atau detak jantung kita, biasanya kalau kita gelisah kan detak jantung kita ini lebih kencang ya Pak ya, lebih cepat gitu. Jadi itu juga untuk melambatkan detak jantung itu supaya bisa kembali normal. Jadi kayak breathing exercise, berulang kali gitu Pak, sampai Bapak udah lumayan normal ininya, heart rate-nya, baru setelah itu, ini kita sudah lumayan normal nih fisiknya, baru setelah itu kita bisa berpikir secara lebih logis Pak, untuk mengadres atau untuk mencoba memecahkan masalah yang dihadapi gitu. Nah, tapi kalau untuk yang keresahan atau anxiety itu Pak, itu biasanya ada emotional root cause-nya. Jadi ada akar masalah secara emosinya. Entah itu trauma, mungkin kalau Bapak kasusnya trauma, ada orang lain juga kasusnya adalah didikan di masa kecil gitu ya, atau sesuatu hal yang berkesan banget tapi dalam konteks negatif, mereka nggak bisa lupa. Terus juga ada juga tentang pemikirannya atau pikirannya itu nggak bisa turn off atau nggak bisa diistirahatkan gitu Pak. Jadi kayak HP aja Pak, jalan terus dia ting 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 ting. Jadinya begitu pikirannya jalan terus, maka perasaannya juga tambah resah gitu loh, karena kita jadi overthinking gitu. Jadi banyak sekali akar permasalahannya itu yang mungkin perlu diidentifikasi terlebih dahulu akar permasalahannya apa, baru setelah itu kita ambil tindakan sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Contoh kalau kita udah tahu akar permasalahannya adalah karena kita nggak berhenti berpikir, overthinkingnya terlalu besar, ya berarti kita harus mulai bagaimana cara kita mengurangi overthinking, ya kita mulai dengan misalnya dengan afirmasi positif dalam diri gitu. Dibanding kita berpikir yang negatif-negatif terus, kita mulai melihat dari segi yang lebih positif. Menuliskan dalam diary, biasanya orang-orang yang terlalu banyak pikiran, mungkin salah satu cara untuk katarsisnya ya, atau untuk cara mengeluarkannya itu adalah dengan menulis, Pak. Itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi anxiety. Ada teman saya, caranya dia tuh menggambar. Jadi tiap orang beda-beda. Ada teman saya yang lain lagi, caranya dia tuh olahraga. Jadi begitu dia mulai resah, atau begitu dia mulai overthinking, dia jalan pagi,
atau kadang lari gitu di kompleks rumahnya. Jadi kita kayak bukannya kita melupakan, tapi kita berusaha mengalihkan pemikiran kita yang terlalu banyak itu dan kita alihkan menjadi sesuatu yang lebih produktif, yang lebih positif. Mungkin begitu Pak Didi. Baik Bu, terima kasih. Mungkin sangat berkesan untuk sarannya Bu. Baik, itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Lalu ada dari Bu Lasniah ini ya di chat. Untuk permasalahan komunikasi mungkin ya Mbak, karena masa pandemi walaupun koordinasi lewat chat tetap kurang lancar. Pasti Bu, koordinasi lewat chat itu menurut saya sangat sulit Bu. Kita face to face aja tantangannya banyak, karena kita kalau face to face kan kita masih bisa lihat ya, ada non-verbal gestures gitu. Apalagi lewat chat, orang nulis, waktu kita baca mungkin nadanya udah beda dengan apa yang dia maksudkan gitu ya. Terkait akademik mahasiswa mungkin Mbak, jadi komunikasinya muter-muter, kami akademik harus menjelaskan satu melalui chat. Iya, betul-betul. Ya. Nah, kalau untuk ini Bu, kalau untuk chat, mungkin yang bisa disiapkan adalah, ini saya lihat-lihat juga ya, saya tanya ada teman saya, dia kerja customer service di salah satu perusahaan swasta di sini, terus setiap hari itu chatnya itu ribuan gitu ya. Saya sampai bilang, kamu kok bisa kuat sih gitu sehari-hari begini? Ya mau gimana Nat, tapi sekarang aku udah mulai akalin gitu. Terus caranya gimana? Saya tanya. Dia bilang dia kelompokkan permasalahannya. Jadi untuk permasalahan yang sama, dia bikin kayak template gitu Bu. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya apa, dia langsung copy paste yang itu. Kalau di HP kan ada fungsi auto text ya Bu ya. Jadi di auto text itu mungkin Ibu mulai bisa nge-save nih. Kalau untuk pertanyaan yang seperti ini, auto text-nya misalnya bayar 1 gitu. Jadi dia langsung keluar, waktu Ibu ketik bayar 1, dia langsung keluar penjelasannya secara full. Biasanya yang kita lakuin itu adalah kita ngetik 1 kali, terus mungkin kita forward, tapi kita tetap masih harus nyari forward-nya itu dari mana gitu. Nah mungkin auto text diotomatisasi responnya itu, sehingga paling nggak respon awal ataupun informasi general itu bisa terhandle. Baru yang kita respon secara mendetail itu yang khusus gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada masalah khusus, misalnya si mahasiswa ini sudah bayar tapi nggak muncul di sistem, kan itu masalah yang khusus. Tetapi kalau hal-hal general, seperti kita membuat FAQ ya, atau Frequently Asked Question. Jadi kalau kita udah punya Frequently Asked Question kita di chat kita, jadinya kita juga udah punya frequent answer-nya juga gitu loh. Jadi kita udah siapin itu, nanti kalau misalnya ada yang tanya hal yang sama, kita udah tinggal keluarin aja. Memang Bu, nggak akan bisa 100% menyelesaikan masalah, tapi paling nggak mengurangi kesetresan Bu. Karena begitu WhatsApp itu bunyi ting 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 ting, itu biasanya ininya udah naik ke ubun-ubun gitu loh Bu. Ketegangannya gitu ya. Aduh, apalagi nih, masih apalagi nih yang mau ditanyain. Nah, jadinya secara mental kurang seimbang, burnout itu ya memang wajar sih, Bu. Apalagi dengan kondisi sekarang ini. Tapi ya mudah-mudahan kalau misalnya kita bisa mengkategorisasikan pertanyaan, sehingga kita sudah bisa siapkan respon, itu membantu mengurangi tingkat kesetresan dan juga waktu yang dihabiskan untuk melakukan hal itu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Bu, yang saya rasa. Apakah ada lagi atau Bu Helsi mau ambil break dulu? Iya, ada lagi 1 banget. Ini dari saya sih. Oke. Oke, kadang-kadang kalau misalnya kita punya template itu lebih enak ya. Tapi kalau misalkan ini secara pribadi, kalau misalnya anak-anak, nah anak-anak ini kan kalau ngadepin anak-anak itu kan harus berulang-ulang ya. Jadi dibilang A, terus dia lanjut B, lanjut C, lanjut D, dan seperti itu. Jadi komunikasi seperti apa ya yang sebenarnya empati tetapi tidak emotional burnout gitu buat anak-anak. Jadi kadang saya lebih akhirnya memilih untuk mendiamkan gitu. Setelah mungkin sehari atau 2 hari saya balas,
dan saya perkirakan kira-kira mereka butuh informasi apa aja, udah precise gitu. Jadi nggak saya langsung balas langsung gitu, karena bakalan pertama membuat saya emotional burnout. Yang kedua, karena sebenarnya datanya tuh detail banget dan mereka nggak harusnya menghubungi saya dulu gitu. Kadang-kadang maksudnya bisa menghubungi yang lain terlebih dahulu, karena kan kalau saya kan tugasnya decision making kan, jadi kalau misalnya ada strategi apa, saya harus making decision gitu, bukan yang sifatnya detail yang mungkin saya datanya juga nggak ada di saya gitu. Nah, itu triknya gimana, Nat? Apakah trik yang aku pakai itu emang udah pas atau mungkin perlu diapain gitu untuk menghadapi anak-anak yang keinginannya itu luar biasa gitu. Pengennya saat itu juga. Gitu. Iya. Ya, soalnya begini ya Bu Helsi, anak-anak sekarang, mahasiswa sekarang itu generasi Indomie gitu ya. Pengen makan, lapar, udah tinggal seduh aja, langsung jadi dalam 3 menit gitu. Sementara kita kan kalau berorganisasi atau berkomunikasi dengan dosen, ini karena saya nggak ngerti juga ya, kenapa anak-anak sekarang itu kadang tingkat respect-nya mungkin sedikit kurang ya dibandingkan dengan kita saat kita menjadi mahasiswa dulu ya. Teman saya sempat bilang, teman saya ini seorang dosen, Nat, coba kamu lihat deh, ini WhatsApp dari mahasiswaku. Itu tulisannya udah kayak nulis WA ke teman, udah nggak ada selamat siang Bu, nama saya ini, saya mau minta tolong, atau saya mau bertanya, atau apa. Nggak ada. Bu, saya mau ngumpul tugas. Ibu di mana? Sounds familiar mungkin ya, jadi seperti itu. Dan itu ya udah nggak bisa dipungkiri lagi, kenyataannya seperti itu, dan ya membuat kita emosi jiwa ya kalau ya banget gitu. Itu wajar. Cara yang mungkin bisa kita lakukan adalah kita membuat boundaries atau kita membuat batasan. Jadi kita set the rules straight di depan gitu loh. Misalnya kalau misalnya kamu mencari Ibu Helsi, itu untuk kepentingan A, B, C, D, E. Kalau kamu mencari untuk kepentingan selain itu, misalnya kepentingan apalah F, G, H, carilah si ibu ini. Kalau mencari yang I, J, K, carilah bapak ini. Gitu. Mungkin kalau dari awal langsung di set boundaries-nya seperti itu, batasannya seperti itu, dan kita bisa bilang kalau kamu masih mencari saya di luar apa yang saya sudah bilang gitu ya, itu hak saya untuk tidak merespon karena memang bukan bagian tanggung jawab saya gitu. Jadi dalam hal ini memang secara komunikasi kita harus berempati, tetapi dalam komunikasi ada juga namanya kita menetapkan batasan atau menetapkan batasan atau boundaries itu di mana mereka harus paham juga di mana posisi kita gitu. Seringkali yang terjadi adalah, apalagi sekarang online atau dalam jaringan ini work from home, orang-orang mikir kita itu bekerja seperti Circle K ya teman-teman, 24/7 gitu, open terus. Padahal sekarang Circle K juga udah tutup. Nah jadinya mereka menggampangkan gitu. Jadi pada akhirnya menurut saya solusi yang paling feasible adalah kita menentukan boundaries-nya itu di mana, menyampaikan itu dengan clear kepada mahasiswa sehingga mereka juga paham, tapi sambil kita menyampaikan kita juga berikan mereka ini akuntabilitas juga. Maksudnya kalau kepada saya memberikan kejelasan kepada saya, carinya tentang hal ini aja dan saya akan respon dalam 1 kali 24 jam. Jadi kalau kita sudah bilang seperti itu, ya berarti kita bisa punya hak untuk merespon dalam 1 kali 24 jam. Sama seperti kalau misalnya ada customer kirim email ke saya, di website saya tulis direspon dalam 2 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya mereka mau cepat-cepat minta respon, nggak bisa dong. Kan sudah tertulis juga di situ, saya akan merespon dalam 2 kali 24 jam. Jangan komplain selama saya masih berada di dalam jam itu. Gitu. Jadi kejelasan siapa yang harus dikontak, kejelasan apa yang bisa mereka datang, kalau misalnya datang ke Bu Helsi itu apa yang mereka bisa dapatkan atau apa yang Ibu bisa bantu, lalu juga waktu respons Ibu seberapa lama, lalu juga mungkin yang bisa diberikan batasan atau diberikan kejelasan juga adalah
ekspektasi ibu saat mereka berkomunikasi dengan ibu gitu loh. Misalnya kalau berkomunikasi dengan dosen diharapkan menggunakan bahasa yang courteous atau bahasa yang sopan gitu. Jangan tiba-tiba kayak kakak yang thank you gitu. Ya itu jiwa gitu kan ya. Jadinya itu bisa diperjelas di depan. Mungkin dengan cara seperti itu tetap kita berempati dengan mereka karena kita tetap membantu mereka, tapi juga tidak menimbulkan emotional burnout yang tidak perlu gitu loh. Karena yang harus kita pahami juga, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, dan si mahasiswa juga harus melakukan apa yang bisa mereka lakukan, yaitu menghormati kita sebagai tenaga pengajar atau pendidik. Itu sesuatu hal yang menurut saya adalah common sense ya, atau akal sehat. Cuma ya mungkin terlalu banyak nonton drama Korea atau terlalu banyak makan mie instan gitu ya, jadi kadang-kadang hilang gitu akal sehatnya. Jadinya diingatkan saja, gitu sih Bu Helsi. Oke. Bu Nat, ini satu lagi nih. Kalau tadi dengan mahasiswa, satu lagi sebelum kita istirahat, itu sepertinya dengan staff ya, mungkin dengan staff atau dengan teman-teman dosen yang lain. Kadang kalau misalnya kita berada dalam tim, mengerjakan sesuatu bersama, ada sebuah kesalahan, terkadang kita tuh suka otomatis menggunakan bahasa-bahasa yang tidak positif gitu, yang bisa sangat emosional atau apa, dan defensif. Nah, untuk kali ini itu gimana tipsnya ya untuk menghadapi situasi yang uncomfortable seperti ini ya, Nat ya? Jadi kayak defensif dan saling menyalahkan satu sama lain, dan it's not healthy, I know. And how do we tackle this situation gitu? Baik, kalau misalnya konflik itu nggak bisa dihindari juga dalam organisasi, konflik pasti selalu ada. Yang membedakan konfliknya ini sehat apa enggak. Kalau konflik yang sehat itu biasanya adalah perbedaan pendapat atau argumen karena mereka mau melakukan sesuatu yang terbaik gitu loh, untuk masih sejalan dengan tujuan organisasi. Nah, konflik yang tidak sehat adalah konflik di mana seseorang itu lebih melindungi kepentingan pribadinya dia karena mungkin tidak mau disalahkan, atau karena mungkin ada faktor lainnya juga. Bisa juga faktor dari kelelahan gitu ya, emotional burnout di rumah, atau masalah pribadi yang terbawa ke tempat kerja. Itu semua manusia dan wajar saja. Tapi bagaimana caranya supaya konflik pribadi ini tidak menjadi konflik yang menyebar lebih luas, begitu kan, jadi pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kita berada di tengah-tengah situasi yang Bu Helsi katakan tadi, sebagai orang yang misalnya mengalami konflik itu ya, bukan yang mengatakan, tapi yang menerima perkataan tadi, ya tentu saja respon kita pasti yang pertama, secara manusia, kita mau melawan. Kita mau kayak mengatakan sesuatu yang menyakitkan juga gitu loh, karena enak banget kamu ngomong gitu, kamu nggak tahu perasaan aku gitu. Biasanya kan kalau di sinetron kan gitu ya, kenyataan sehari-hari juga seperti itu. Tetapi kita perlu lihat juga ya, situasi konfliknya ini, kalau kita udah tahu ini konflik ini bukan konflik yang sehat, bukan konflik untuk perbedaan pendapat yang bisa membawa kemajuan gitu, tapi ini konflik yang tidak sehat. Jadi yang memang sulit, tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita belajar untuk diam dulu gitu loh, menahan diri. Ini sulit sih Bu Helsi, saya sendiri juga ini masih sebuah tantangan gitu ya. Saya bisa ngasih saran, tapi ini juga buat saya tantangan gitu. Karena secara manusia kita pasti nggak terimanya tuh tinggi gitu. Tapi yang pertama kita harus lakukan tuh sebenarnya ya menahan diri, stop dulu, karena begitu kita merespon, maka ini akan escalate atau makin besar, seperti menyiramkan minyak ke dalam api. Nah, jadi saat kita bisa menahan diri, kalau misalnya saat itu konfliknya cuma berdua, ya baru kita berusaha untuk mengatakan sesuatu yang objektif. Jadi kita mungkin berpikir dulu nih, sambil menahan diri kita mungkin berpikirnya gini, mungkin hari ini tuh hari yang buruk buat dia, gitu. Jadi kita berusaha untuk tidak bilang, dia memang kayak gitu, dia kan emang males, atau dia emang tukang gosip, atau dia emang apa. Bukan yang itu yang kita fokuskan, tapi kita fokusnya mungkin hari ini bukan hari yang baik buat dia. Maybe it's a bad day for him or her, gitu. Oke, ya udah, hari ini aku ngalah, gitu. Mau besok-besok ngalah lagi atau enggak, kita nggak tahu. Pokoknya hari ini aku ngalah, gitu. Jadinya dulu, abis itu
baru kita rephrase atau reframe pertanyaan atau klarifikasinya itu. Jadi maksud kamu mengatakan itu pada saya itu seperti karena apa gitu. Nah, ini adalah beberapa cara yang juga di-share dalam buku Emotional Intelligence dari Daniel Goleman ya. Jadi dia bilang salah satu caranya itu adalah dengan cara kita reframe our thought dari yang negatif, yang curigaan, yang udah jengkelan itu kita coba reframe supaya kita lebih understanding gitu. Jadi makanya kita dengerin dulu, walaupun kita marah, kita coba menahan diri, anggap aja bagian ibadah ya Bu ya. Lalu setelah itu kita coba reframe our thought dan kita tanya klarifikasi sama dia dengan yang objektif aja. Karena kalau positif pasti nggak bisa, karena kita masih jengkel nih. Jadi paling nggak objektif aja. Jadi maksud kamu bertanya seperti itu tuh karena apa gitu. Jadi mungkin dari situ dulu, kalau misalnya kita yang menjadi sasaran. Kalau misalnya kita ada 2 orang yang berantem, kita di tengah-tengah itu, yang paling kita bisa lakukan ya menjadi mediator atau mediasi, supaya konfliknya juga enggak kemana-mana, apalagi masuk ke ranah pribadi. Karena ini sering sekali terjadi juga. Awalnya dari masalah pekerjaan, ujung-ujungnya jadi benci-bencian gitu. Malah akhirnya ngegeng-ngegengan gitu. Itu kalau di perusahaan besar juga banyak terjadi juga, Bu. Jadi ada subgrup gitu. Karena awalnya tuh padahal nggak penting banget gitu. Yang berhubungan dengan pekerjaan malah. Bukan karena sesuatu yang personal. Tapi karena ada trigger itu, ada pemicu itu, malah jadi seperti itu. Jadi mediasi sebelum itu menjadi semakin besar. Gitu. Ini ada salah satu teman kami, beliau Budiah, apa masih bisa bertanya? Ingat? Bisa. Ini Pak Hanif apa Bu Hanif ini ya? Oh iya, masih ada 2 ya. Oke, terserah. Yang Bapak ya? Iya, Bapak Hanif dulu boleh. Bagaimana cara menyikapi kalau ada situasi kejenuhan atau merasa pekerjaannya kurang tantangan, apalagi pekerjaan hanya itu aja yang kerjakan. Baik, Pak, kalau ini Pak saya bisa jawab juga ya Pak ya, karena ini relevan buat saya juga. Sehari-hari kan sekarang kalau saya boleh jujur ya, order saya tuh banyak sekali yang kena cancel gara-gara pandemi ini. Jadinya sehari-hari justru saya sibuknya harus cari order baru, harus belajar lagi yang baru. Nah, kalau pekerjaan saat ini kurang tantangan, Pak, mungkin ini adalah kesempatan yang diberikan supaya Bapak bisa explore hal lain yang mungkin selama ini Bapak pengen coba, tapi belum pernah dilakukan. Contohnya, selama saya pandemi, malah saya lebih banyak melakukan public speaking sama training, karena sekarang saya punya waktu untuk baca lebih banyak, untuk bikin materi, untuk melakukan sesuatu. Kalau misalnya jenuh bekerja, ya kita kembali lagi mengingat kenapa kita mau bekerja pada awalnya gitu ya. Jadi remember your why gitu loh. Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Kenapa kita mau melakukan pekerjaan ini? Kenapa kita mau jadi dosen atau tenaga pendidik gitu? Kalau misalnya kita punya tujuan atau why kita itu sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri ataupun dari segi imbalan finansial, maka biasanya sih sejenuh-jenuhnya kita masih ada bensinnya gitu ya untuk bisa membakar semangat kita untuk maju berjalan. Tapi kalau misalnya why kita itu masih terbatas di faktor finansial ataupun karena nggak ada pilihan lain, maka di situ kita harus mulai melihat lebih luas lagi, Pak. Kita bertanya dulu sama diri kita. Jadi sebenarnya apa yang mau saya lakuin ini? Kalau misalnya saya ini cuma motivasinya masih dari segi faktor finansial aja. Apa sih yang benar-benar saya mau capai gitu loh, apa yang mau saya kembangkan kalau misalnya saya punya waktu atau keadaan finansial saya mencukupi. Jadi kayak kita berusaha mencari tahu motivasi apa yang memotivasi kita untuk bekerja gitu Pak. Jadi sambil itu juga kita juga bisa tetap membawa diri kita supaya punya semangat dalam bekerja. Nah, selain itu ya kalau kurang tantangan menurut saya ini Pak, kesempatan Pak untuk explore diri, untuk mencoba sesuatu yang baru yang siapa tahu Pak Hanif bisa membuka pintu kesempatan yang baru juga. Gitu. Sama sekarang mungkin Bu Diah? Ya, selamat siang Bu. Jadi saya Diah. Ya. Sebenarnya saya mau sedikit curhat mungkin ya, dan mungkin minta saran juga. Jadi ceritanya selama pandemi ini kan
dari bulan Maret kami memang close kampus gitu, dan saya memang bertugas di PR-nya, public relation gitu, dan kerunyaman selama masa pandemi ini kan luar biasa. Nah, saya itu dari bulan Mei, April pertengahan sampai sekarang itu seperti tidak punya tanggal merah gitu, Bu. Jadi kayak nggak punya tanggal merah karena memang everyday kegiatannya sangat banyak sekali, dan kebetulan itu lagi peak season. Jadi PMB berjalan, kegiatan evaluasi ini dan itu semua lagi berjalan kayak gitu. Jadi kayak ngerasa kok tumplek blek jadi satu gitu sampai akhirnya saya kayak emotional burnout gitu, kayak low motivation dalam kerja Bu. Jadi kerja tetap kerja tetap diselesaikan, tapi tidak enjoy seperti itu menjalani itu semua. Jadi memang semuanya by deadline, karena semua by deadline, nggak ada pikiran kayak mau malas-malasan gitu, nggak ada. Untuk refreshing pun waktunya sangat-sangat singkat kayak gitu. Nah, saya pernah mengalami, ini baru saya alami sekitar dua minggu yang lalu gitu. Jadi saya itu mematikan aplikasi WhatsApp ceritanya. Selama 1 hari saya pengen enggaknya 12 jam itu saya matiin handphone saya gitu. Tapi yang terjadi adalah setelah 3 atau 4 jam saya mematikan handphone itu, saya tuh kayak berhalusinasi mendengar WhatsApp saya itu bunyi gitu, ceting gitu. Jadi selama 12 jam itu saya nggak tenang, Bu. Jadi nggak terrealisasi saya mematikan handphone saya selama 12 jam itu. Jadi setelah 4 atau 5 jam saya lupa, saya nyalain lagi, saya lihat lagi, ternyata memang ini masih bisa dibalas nanti sebenarnya kayak gitu. Cuman kecemasan saya itu udah kayak sampai berlebihan gitu loh, sampai membayangkan bahwa handphone saya itu bunyi padahal sedang mati kayak gitu. Saya itu sempat mikir, ini apa saya tanda-tanda mulai gila, ataukah saya perlu ke psikiater atau perlu konsultasi ke siapa kayak gitu. Nah, yang mau saya tanyakan itu, ya itu tadi, apakah saya memang butuh konsultasi ke seseorang gitu, atau mungkin saya harus memanage stres saya seperti apa, atau seperti apa. Mungkin Ibu ada pandangan atau ada masukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Budi ya buat sharing-nya. Ya, ini relevan juga ya. Saya yakin semua orang juga sekarang work from home 24/7. Nah, kalau dia... Makanya takut banget itu. Halo. Maaf. Iya. Jadi kalau untuk dia, yang pertama Bu, Ibu butuh hiburan, serius. Jadinya kalau misalnya yang bisa kita lakukan, itu adalah, karena sekarang itu menurut saya, salah satu penyebab banyak orang emotional burnout saat ini adalah karena tidak ada perbedaan antara hidup pribadi dengan hidup pekerjaan gitu ya, hidup di pekerjaan dan hidup di pribadi. Sekarang semuanya nyampur gitu, jadi satu. Jadi kalau dulu kita ke tempat kerja, kita bisa fokus kerja gitu ya. Begitu pulang, ya udah pulang, kita jadi hidup personal gitu, hidup kita pribadi. Sekarang batasannya itu blur, nggak jelas gitu loh. Jadi ya di kantor kerja atau di kampus kerja, ya di rumah juga kerja, kapan saya nggak kerjanya gitu. Jadi itu yang menyebabkan kenapa pikirannya Bu Dia tetap grasping terus ya, jadi kayak tetap nyala gitu, sinyalnya on terus ini, nggak mati-mati gitu, karena nggak ada tombol matinya sekarang. Kalau dulu kita bisa kayak turn on, turn off gitu, waktu kita pergi sama kita pulang dari tempat kerja. Nah, ini juga kalau ditanya gimana caranya, ini juga kembali ke masing-masing orang, Bu. Tapi kalau secara general, kalau orang-orang yang emotional burnout, sebenarnya yang pertama kali harus dilakukan adalah mereka harus cerita kepada seseorang yang bisa mendengarkan gitu. Kadang-kadang yang perlu dilakukan cuma cerita aja gitu loh. Karena kadang-kadang juga nggak dapat solusi, nggak apa-apa, yang penting udah keluar gitu. Karena emotional burnout, artinya burnout itu kan udah kayak sampai ke ubun-ubun ya Bu ya, udah terbakar gitu. Itu karena menumpuk terus gitu loh. Jadi mungkin saran juga ke pihak kampus, siapa tahu kalau banyak sekali staf atau pegawai atau tenaga pendidik yang mengalami hal yang sama, mungkin bisa di-consider untuk meng-hire konselor yang bisa dipercaya gitu loh, untuk mendengarkan curhatan atau mendengarkan
keluhan dari tenaga pendidik atau dosen dengan kondisi online sekarang ini, kondisi dalam jaringan sekarang ini gitu loh. Karena saat kita sudah bisa bercerita, itu paling nggak sebagian itu udah berkurang, Bu. Nggak akan menyelesaikan 100% masalahnya, tetapi sebagian berkurang. Dan saat kita mendapatkan masukan yang baik dari orang lain itu juga, itu akan membantu kita untuk, seperti yang tadi saya share sama Bu Helsi, untuk mereframe our thought gitu loh. Jadi kita kayak, pikiran kita tuh kayak di-adjust lagi gitu. Nah, jadi saran saya yang pertama, Ibu cerita, cari orang untuk bercerita, itu udah benar, tapi pastikan orang itu mendengarkan ya Bu ya, bukan cuma kayak dia dengerin terus dia komporin. Kalau itu terjadi nggak akan selesai Bu. Tapi benar-benar orang yang mendengarkan untuk mendengarkan gitu ya, mendengarkan untuk mengerti gitu perasaannya Ibu gitu. Terus yang kedua adalah coba dengan sistem yang sekarang ini ya, coba Ibu buat kembali batasan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan pekerjaan. Contohnya yang tadi Ibu lakukan tuh sebenarnya udah baik sih, mau mematikan WhatsApp, tapi Ibu masih kepikiran. Nah, jadi mungkin harus dibilangin gitu ya ke dalam pikirannya dia. Oke, sekarang udah jam 9 malam, sampai jam 6 pagi, atau nggak tahu ya, jam 7 pagi atau jam 8 pagi, entah jam berapa Ibu harus menyalakan handphone di pagi hari gitu. Handphone ini akan saya matikan gitu. Pokoknya saya nggak akan buka ini, saya mau ngerjain yang lain aja. Jadi sebenarnya itu salah satu cara aja Bu untuk membuat kita ada batasan antara kehidupan pribadi sama kehidupan pekerjaan. Kalaupun cara yang paling gampang itu WhatsApp atau handphone, karena sebenarnya itulah yang bikin kita nggak berhenti berpikir tuh kan handphone itu Bu. Kalau misalnya yang lain-lain, misalnya buku, pekerjaan, atau apa, itu bisa kita taruh gitu, kita lupain. Tapi handphone ini nggak bisa gitu. Jadi mungkin dari handphone itu kita kayak cantumkan di otak kita gitu loh. Oke, kalau udah dimatiin handphonenya, udah gitu. Berarti aku udah dalam waktu aku pribadi ini, kehidupan ke rumah lagi gitu. Jadi mungkin seperti itu, Bu Dia. Mudah-mudahan bisa membantu. Iya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Natalia. Saya tahu terus nih nyebutnya. Oke, Nat, kayaknya waktunya udah habis, Nat. Ini apa namanya? Aku belum sempat kirim juga sih teman-teman kemarin presentasi. Tapi nanti kita break dulu aja. Sembari apa namanya? Kita bisa lihat recordingnya dari teman-teman. Aku bisa kirim email. Nah, di situ setelah itu kita ketemu. Setelah itu kita mungkin bisa grup foto setelah evaluasi. Ini jadi kita break. Sampai jam berapa, Bu Helsi? Kita break sekarang jam 12.30, berarti kita break 30 menit bisa ya? Ya, bisa. Oke, 30 menit. Teman-teman, kita break 30 menit, terus kita bisa langsung ketemu lagi, melihat dan menyaksikan assessment kita. Oke. Sambil kita ada evaluasi materi. Iya. Bu, masih ada lanjutannya Bu yang tadi, belum selesai. Oh iya. Tadi baru setengah. Oke. Kalau gitu nanti cepetin aja ya. Kan tadi materinya kan ada 2 bagian tuh. Tadi saya pikir split tengah biar nggak terlalu jauh gitu. Terus nanti ini setengah lagi. Kalau misalnya itu nanti mungkin presentasinya lama nggak ya? Enggak, cuma 3 grup aja sih, Bunda. Oke. Mungkin saya brief. Saya ini dulu, saya selesaiin materinya dulu, presentasi, terus evaluasi gitu ya? Siap. Sip. Karena sudah azan teman-teman di tempat saya, WIB, jadi saya juga mohon diri, kita break dulu 30 menit untuk sholat dan makan siang. Terima kasih Bu Nat, see you again next session. Yes, thank you.